Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa yang akan Anda rasakan jika diharuskan mengurus mayat, mengkafani, menjaga, namun Anda hanya seorang diri? Pada video kali ini, saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Indonesia dengan judul Jaga Pocong. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan merupakan karya pertama dari sutradara Hadrah Daeng Ratu dengan dibintangi antara lain oleh Acha Septriasa sebagai pemeran yang memainkan tokoh Suster Mila. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Awal kisah diceritakan seorang suster bernama Mila. Ia bertanggung jawab menangani pasien bernama Dewi. Jam kerja Mila sudah usai dan akan digantikan oleh Suster Indah. Tapi ketika beranjak, Dewi menjulurkan tangan meraih tangan Mila seperti tak ingin ditinggalkan. Sesampainya Suster Indah di depan kamar pasien, terdengar bunyi suara burung kedasi yang dipercaya bahwa tandanya akan ada orang yang meninggal. Dan ternyata selepas Mila ganti pakaian, beberapa suster berlarian menuju kamar pasien Dewi. Ternyata itu adalah hari terakhir Dewi di dunia. Menjelang pulang di lorong rumah sakit, Mila dihampiri oleh ibu pimpinan kepala rumah sakit. Beliau memberikan perintah kepada Mila untuk mengunjungi rumah pasien. Pasien sedang sakit dan butuh penanganan. Hanya mengganti infus dan obat yang harus disuntikan. Sebenarnya Mila merasa aneh, kenapa harus saya gitu? Tapi beliau mengatakan memang harus kamu. Mobil Mila memang agak sedikit rewel untuk dinyalakan. Sebentar doang sih, selanjutnya nyala dan segera berjalan menuju rumah pasien. Mila tiba di rumah pasien saat hari sudah malam. Sesampainya di sana, dari gerbang aja terlihat seperti bangunan tua dan angker. Suara burung kedasih terdengar lagi. Kengerian dari film ini adalah memanfaatkan kesunyian dan suara-suara khas kedatangan makhluk tak kasat mata. Seorang pria bernama Radit menyambut kedatangan Mila. Namun Radit mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Oleh karena itu Mila pun tak jadi masuk dan bergegas balik. Namun baru berjalan beberapa meter mobilnya mogok. Radit menghampiri Mila dan memperbaiki mobilnya. Mobilnya bisa nyala lagi. Tapi Radit meminta tolong kepada Mila. Ia ingin agar suster Mila memandikan dan mengkafani mayat ibu Radit. Karena kata Radit, ini bukan ibu kandung saya, jadi saya tak bisa memandikan jenazahnya. Kain kafan dari dalam lemari sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh ibu Radit sebelum ia meninggal. Antara mau dan tidak mau, selagi bisa membantu, Mila pun bersedia memandikan dan mengkafani jenazah ibunya. Setelahnya Mila kembali ke atas mengambil tas. Mila memandangi kesunyian tempat tidur almarhum. Radit mendapat telepon entah dari siapa, tapi Radit mengatakan itu dari pengurus pemakaman. Dan Radit meminta tolong lagi kepada Mila untuk menjaga jenazah ibunya sebentar. Karena Radit akan segera pergi mengurus izin pemakaman. Karena kalau tidak diurus, jenazah tak bisa dimakamkan, kata Radit. Dari lantai atas ada seorang gadis kecil bernama Novi, yakni anak Radit. Kesunyian, detikan jam dinding, dentuman bandulja menyelimuti isi ruangan. Tiba-tiba saja keanehan terjadi. Kapas penutup lubang hidung jenazah terlepas dan sudah tergeletak di lantai. Ketika Mila ke dapur mencuci tangan, tiba-tiba terdengar suara berdeguk, seperti orang loncat atau mungkin pocong loncat-loncat. Mila meniliknya ke atas. Suara itu semakin jelas terdengar, sepertinya dari salah satu ruangan, yakni kamar Novi. Setelah ditilik tak ada siapapun di kamar. Justru malah Novi muncul dari luar menilik ke dalam ruangan. Novi adalah gadis kecil yang malang. Ia cacat kaki. Novi juga tak mengucapkan sepatah kata pun, entah bisu atau memang tak mau ngomong. Dari ruangan bawah terdengar suara pintu berdenyit. Mila pikir itu Radit. Namun Mila memanggil-manggil namanya tak ada sautan. Tiba-tiba saja musik kaset piringan hitam menyala dengan sendirinya. Dengan keanehan itu, Mila memberanikan diri untuk ke bawah dan mematikan musik itu.
Lagi-lagi, kapas penutup lubang hidung sudah terlepas. Malah kali ini pocongan kepala juga telah terbuka. Tapi Mila menangani semua itu. Nafas terengah-engah menandakan Mila yang merasa aneh dan berinding. Belum saja tenang, jeritan Novi dari kamarnya terdengar. Mila bergegas meniliknya. Novi ternyata bersembunyi di bawah ranjang tempat tidurnya. Dan Novi menunjuk ke arah lemari pakaian. Dari dalam lemari pakaian itu terdengar suara geratan-geratan, entah suara cakar atau kain robek. Yang jelas setelah dibuka tak ada makhluk apapun di dalam. Dan semua pakaian tertata rapi. Mila hendak mengajak Novi turun ke bawah, tapi Novi ternyata mengidap sesak nafas. Akhirnya Mila membaringkan Novi di kasur. Mila kembali ke bawah menuju dapur untuk minum. Digugan dan ketukan kembali terdengar. Di tangga, Mila melihat sebuah makhluk bersembunyi di balik tirai jendela. Aneh, setelah dibuka, makhluk itu lenyap. Diikuti suara menggema berkata, "Hai." Sosok itu benar-benar meneror Mila. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi setelah bangun, Novi sudah tak ada di sampingnya. Justru malah gadis kecil itu dengan lincah berlari menuju ke bawah. Dan kemudian berlarian di luar rumah. Tapi seperti angin lalu, Novi tak terlihat di sana. Malah Novi sudah berdiri di pagar kamar seperti akan bunuh diri. Mila sangat berusaha keras menyelamatkan Novi. Telepon berdering. Itu dari Radit. Radit mengatakan kalau suster mau pulang, gak apa-apa. Tapi Mila tak mungkin meninggalkan Novi sendirian. Radit mengatakan Novi sudah biasa sendirian. Tapi tetap saja Novi tidak meninggalkan Novi dalam rumah itu sendirian. Mila merasakan dinginnya tubuh Novi dan segera membuatkan teh hangat untuknya. Mila menanyakan keanehan-keanehan yang terjadi. Siapa makhluk itu? Rupanya pembicaraan Mila seperti mengundang makhluk itu. Degugan itu kembali terdengar. Sepertinya dari balik pintu, tapi aneh ketika Mila hendak membuka pintu itu, Novi mencegahnya. Dan setelahnya Novi kembali sesak nafas. Mila ke atas mengambil alat pereda sesak nafas, tapi tiba-tiba pocong itu mulai menampakkan diri kepada Mila. Mila bergegas lari menuju ke bawah. Di ruang bawah jenazah itu sudah hilang. Kali ini Mila benar-benar di ujung ketakutannya. Ia segera membawa pergi Novi masuk ke dalam mobilnya. Namun mobilnya kali ini sama sekali tak mau hidup. Dan sosok pocong itu berdiri di depan mobil Mila mengalihkan pandangan Mila. Dan setelahnya Novi ditarik keluar mobil kembali ke dalam rumah. Dalam ketakutannya, Mila berusaha keras untuk selalu melindungi Novi. Mila menuju kamar almarhum. Tiba-tiba lampu ruangan mati dan sosok pocong jatuh tepat di hadapannya. Antara takut dan bingung, mau pergi tapi nggak tega meninggalkan Novi. Jadi Mila turun naik lagi mencari Novi. Novi berubah menjadi sosok anak kecil seram dan berkata, "Aku adalah penghuni rumah ini. Aku sedang mencari tubuh untuk bersemayam rohku." Dan kemudian melakukan serangkaian serangan kepada Mila. Meski begitu seram, Mila masih merasa khawatir terhadap Novi. Dan ketika dibuka, Novi hilang lagi. Tiba-tiba gulungan kain dari dalam lemari seperti memancing Mila agar masuk ke dalam lemari. Dan di dalam lemari itu, sosok pocong menghantui Mila. Dalam serangkaian ketakutan itu, Mila terbangun dan masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah peti berisikan foto-foto para korban, termasuk Mila, yang akan dijadikan raga untuk bersemayam roh penghuni rumah. Mila kemudian diperlihatkan perjanjian ritual sepeninggalan bapak penghuni rumah. Ritual itu mengharuskan mencari raga manusia dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Kalau tidak, nyawa bapak tidak terselamatkan. Dan ternyata Radit adalah raga pemuda yang digunakan untuk bersemayam roh sutisnya atau bapak penghuni rumah itu. Kemudian seluruh pintu telah terkunci dan Mila benar-benar diambang kematian. Karena raganya akan digunakan untuk bersemayam roh ibu itu. Mila berlari menuju ruang plafon di sebuah gudang. Ia mengunci rapat-rapat pintu itu. Namun jalan satu-satunya menuju keluar rumah adalah lewat jendela. Hujan deras mengiringi akhir dari kehidupan Mila. Akhirnya raga Mila benar-benar digunakan untuk bersemayam roh jenazah ibu itu. Dan yang dikubur adalah
raga jenazah ibu itu, namun rohnya adalah roh Mila. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Indonesia dengan judul Jaga Pocong. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time. Saya Suster Indah. Apa Suster Mila semalam datang ke sini?